Assalamualaikum anak-anak, berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai rotasi atau putaran. Nah, Ibu akan mengajarkan bagaimana kalau putarannya sudutnya adalah negatif. Sudut negatif itu searah dengan jarum jam. Andai kata saya punya gambar segitiga A, B, C. Kemudian saya ingin memutar gambar ini, dirotasikan, diputar, dengan titik putarnya adalah P. Jadi A, B, C akan saya putar dengan titik pusat putarannya adalah P. Sedangkan putarannya adalah min 55 derajat. Bagaimana caranya? Yang harus kalian pahami pertama adalah bahwa sudut negatif itu searah dengan jarum jam. Maka nanti A akan bergerak ke kanan karena searah dengan jarum jam. Demikian juga B akan juga bergerak ke kanan. Dan C juga demikian akan bergerak ke kanan sejauh 55 derajat. Yuk kita ikuti penjelasannya. Karena tadi saya ingin menggeser segitiga, merotasikan A, B, C sejauh 55 derajat ke kanan. Saya tulis rotasinya min 55 derajat karena searah dengan jarum jam. Nah, titik pusat rotasinya adalah P. Maka langkah yang pertama, hubungkan P dengan A. Saya hubungkan seperti ini. Kemudian ukurlah sudut 55 derajat dengan titik P sebagai pusatnya. Kita ukur nih menjadi seperti ini. Perhatikan garis L. Ini garis L. Saya beri nama ini garis L. Sudut antara A, P, dan A aksen itu adalah 55 derajat. Nah, karena tadi min 55 derajat, A ini harus diputar, bukan digeser ya, kalau geser nanti translasi jadinya. Harus diputar sejauh 55 derajat ke kanan. Memutarnya dengan jangka, kalian harus menggunakan jangka. Saya ambil dulu jangkanya. Nih, kita putar menjadi A aksen. Seperti ini. Jadi langkah pertama tadi hubungkan P dengan A, buat sudut 55 derajat. Karena negatif berarti ke kanan arahnya. Ini garis L membentuk sudut 55 derajat dengan AP. Kemudian tadi jangkakan. Bisa ya? Oke. Setelah A kita putar menjadi A aksen, sekarang saatnya kita memutar B. Sama seperti A tadi, B ini juga harus kita putar sejauh 55 derajat ke kanan. Karena tadi yang diminta adalah sudut negatif. Caranya bagaimana? P dengan B ini kita hubungkan
dengan ruas garis. Kemudian kita bentuk sudut antara PB dengan garis K. Jadi antara PB dengan garis K sebesar 55 derajat. Nah, kemudian dengan menggunakan jangka sama seperti A tadi, B kita putar sampai memotong garis K. Sampai memotong garis K. Ini adalah titik potongnya. Ini menjadi B aksen. Bagaimana selanjutnya? Sudah ketemu A aksen dan B aksen. Kita tinggal mencari C aksen. Sama dengan tadi caranya, kalian harus menghubungkan C dengan P, kemudian buat sudut 55 derajat ke kanan. Maka nanti kalian dapat menghubungkan dengan jangka antara P dengan C. Ketemulah C aksen. Ini adalah hasil putaran dari segitiga ABC dengan sudut putaran adalah min 55 derajat. Jadi C-nya sudah ketemu menjadi C aksen. Sama caranya tadi, C dan B kita hubungkan, kemudian buat sudut 55 derajat, ini garis bantunya. Kemudian dengan jangka, ini kita juga buat C aksen. Ini jadi ada 3 titik yang diputar. A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, dan C menjadi C aksen. Maka yang hijau ini adalah hasil putaran dari segitiga ABC. Saya beri nama A aksen, B aksen, dan C aksen. Bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang saya punya gambar seperti ini. Seperti bendera berwarna hijau ini. Titiknya saya beri nama P, Q, R. P, Q, R. Saya ingin memutar PQR ini dengan pusat putarannya adalah P. Pusat putarannya adalah P. Saya ingin memutarnya 120 derajat. Berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ke kiri arahnya. Maka saya tuliskan rotasinya. R itu simbol dari rotasi. Rotasinya adalah 120 derajat. Kalau tadi rotasinya adalah min 55 derajat, sekarang rotasinya adalah 120 derajat. Nah, dengan demikian saya harus memutar gambar ini berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti harus ke kiri sebesar sudutnya adalah 120 derajat. Langkah pertama, PQ ini saya putar terlebih dahulu. Saya perlu bantuan ini, titik ini. Oke, saya buat sudutnya 120 derajat. Itu hasilnya adalah garis ini. Kemudian yang ini saya putar 120 derajat, ketemunya adalah ini. Kemudian untuk yang Q,
Demikian juga saya putar dengan menggunakan jangka, ketemunya adalah ini. Jadi ini tadi PQ saya buat sudut 120 derajat. Nih, ini garis panjang ini ya. Kemudian dengan menggunakan jangka, saya putar Q menjadi Q aksen. Tadi kita perlu bantuan titik ini. Ini dia hasilnya. Nah sekarang yang R. R ini kita hubungkan juga dengan P. Kita hubungkan dengan P. Kemudian kita ukur sudutnya 120 derajat, ketemu garis ini. Ketemu garis ini. Nah, kemudian dengan menggunakan jangka, R ini juga kita putar. R ini juga kita putar menjadi R aksen. Ini yang ketiga berarti ya, karena tadi kita perlu 3 titik. Ini yang ketiga. Saya beri panah 3. Jadi yang pertama tadi ini, kita perlu bantuan yang ini. Kita putar, kemudian Q kita putar yang kedua, kemudian R kita putar. Sehingga bayangannya adalah ini P aksennya sama dengan P, karena dia pusat putarannya adalah P sendiri. Kemudian Q aksennya menjadi Q-nya menjadi Q aksen dan R-nya menjadi R aksen. Jadi gambar ini bendera yang berwarna hijau tadi setelah diputar 120 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka gambarnya menjadi bendera yang merah ini. Bagaimana? Mudah ya? Nah, kalian coba dengan gambar-gambar yang lain. Kalian kreasikan, terserah kalian gambarnya seperti apa. Kemudian sudut putarannya juga kalian coba masing-masing. Mau sebesar apa? Terserah kalian. Yang jelas putarannya kalau searah dengan jarum jam, maka rotasinya adalah negatif. Sedangkan kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka rotasinya adalah positif. Selamat mencoba.